Baik, saya akan presentasikan tentang tugas operasi 1. Perkenalkan, nama saya Abner Prianto, kelas M5. Nomor 1, pengertian manajemen operasi. Pengertian manajemen ini ada dua. Yang pertama, manajemen operasi adalah serangkaian kegiatan yang membuat barang dan jasa melalui perubahan masukan input menjadi keluaran atau output. Yang kedua, manajemen operasi merupakan usaha-usaha pengelolaan secara optimal penggunaan sumber-sumber daya atau faktor produksi atau input dalam proses transformasi menjadi barang atau jasa atau output. Baik, pertanyaan nomor 2. Jelaskan peran manajemen operasi dalam organisasi berdasarkan integrasinya dengan bidang pemasaran, keuangan, dan fungsi pendukung lainnya. Tugas pokok manajemen pemasaran atau marketing manajemen ialah memasarkan produk perusahaan sehingga tercapai tingkat keuntungan jangka panjang perusahaan untuk menjamin kelangsungan hidup serta pengembangan perusahaan. Manajemen keuangan berperan penting bagi perusahaan karena manajemen keuangan membahas, mengaji, dan menganalisis tentang bagaimana menggunakan seluruh sumber daya perusahaan untuk mencari dana, mengelola dana, dan membagi dana, dengan tujuan mampu memberikan profit bagi pemegang saham dan mengembangkan usaha. Nomor 3. Jelaskan perbedaan antara A. Konsumen eksternal dan internal. B. Supplier eksternal dan internal. A. Customer internal adalah setiap orang dalam organisasi atau perusahaan yang bekerja sama Anda. Sedangkan pelanggan internal akan berikan hasil kerja terbaik kepada proses setelah Anda. Sementara pelanggan eksternal adalah customer yang melakukan pembelian dan menggunakan jasa dari internal customer di luar organisasi. B. Supplier eksternal. Semua orang di luar perusahaan termasuk supplier, pemerintah, dan masyarakat yang memasok produk. Sedangkan supplier internal, semua orang di dalam perusahaan yang menghasilkan produk untuk rekan kerja yang lain di perusahaan atau keterkaitan antar bagian. 4. Jelaskan perbedaan proses operasi di perusahaan manufaktur dan jasa. Perusahaan manufaktur dalam hasil produksi berupa barang fisik yang dapat dilihat dan disentuh oleh calon pembeli. Perusahaan manufaktur memiliki persediaan barang karena dalam produksi perusahaan manufaktur memproduksi barangnya terlebih dahulu baru menjualnya, sehingga terdapat adanya persediaan barang di perusahaan manufaktur. Perusahaan manufaktur bisa memproduksi barang tanpa melihat pesanan pelanggan atau memperkirakan pesanan pelanggan. Perusahaan manufaktur harus mempunyai lokasi fisik untuk menjualkan produk atau memproduksi produk yang ia pasarkan. Perusahaan jasa. Perusahaan jasa tidak menghasilkan produk yang secara fisik, melainkan konsultasi, pemeliharaan, pelatihan, atau segala hal yang tidak berwujud atau intangible. Perusahaan jasa tidak memiliki persediaan, ia hanya menyediakan layanan yang diinginkan oleh calon pembeli atau pengguna jasa tersebut. Perusahaan jasa juga menghasilkan layanan yang disesuaikan dengan permintaan pelanggan. Perusahaan jasa tidak memerlukan lokasi fisik. 5. Jelaskan definisi, tujuan, dan contoh proyek dalam dunia bisnis dan kehidupan sehari-hari. Definisi proyek adalah sebuah pekerjaan yang bersifat unik dan sementara. Proyek dilakukan untuk mencapai tujuan yang telah direncanakan dan membuahkan hasil atau manfaat atau output yang diinginkan. 6. Jelaskan hubungan antara kualitas, waktu, dan biaya dalam pelaksanaan sebuah proyek. Hubungan antara waktu dan biaya total proyek adalah penjumlahan dalam biaya langsung dan biaya tak langsung yang digunakan selama pelaksanaan proyek. Besarnya biaya ini sangat tergantung oleh lamanya waktu durasi penyelesaian proyek. Keduanya merubah sesuai dengan waktu dan kemajuan proyek. Meskipun tidak dapat dihitung dan rumus tertentu,
tetapi umumnya makin lama proyek berjalan, makin tinggi kumulatif biaya tak langsung yang diperlukan. 7. Jelaskan kurva Project Life Cycle. Lalu, apa itu Project Life Cycle? Istilah yang berarti siklus hidup proyek ini adalah mengacu pada proses langkah-langkah yang diikuti oleh hampir semua manajer proyek ketika bergerak melalui tahapan penyelesaian proyeknya. Inilah siklus hidup proyek standar yang kebanyakan orang kenal, dan mereka menyediakan framework atau kerja keras untuk mengelola semua proyek dan bisnis. 8. Jelaskan dimensi-dimensi yang terdapat manajemen kualitas. Dimensi-dimensi ini terdiri dari 8. Yang pertama, performa atau kinerja, merupakan yang berkaitan dengan karakteristik utama suatu produk. Konsumen akan kecewa diharapkan mereka terhadap dimensi ini tidak terpenuhi. Yang kedua, fitur. Fitur merupakan karakteristik pendukung atau pelengkap dari karakteristik utama suatu produk. Yang ketiga, keandalan. Keandalan adalah yang berhubungan dengan kemungkinan sebuah produk dalam bekerja secara memuaskan pada waktu dan kondisi tertentu. Yang keempat, kesesuaian. Kesesuaian adalah sesuai dengan kinerja dan kualitas produk dengan standar yang diinginkan. Pada dasarnya, setiap produk memiliki standar ataupun spesifikasi yang telah ditentukan. Yang kelima, daya tahan atau ketahanan. Berkaitan dengan ketahanan suatu produk hingga tiba saatnya diganti. Daya tahan ini biasanya diukur dengan umur atau waktu daya tahan suatu produk. Yang keenam, kemudahan servis. Adalah kemudahan layanan atau perbaikan jika dibutuhkan. Yang ketujuh, estetika. Estetika atau keindahan adalah yang berkaitan dengan tampilan, bunyi, rasa maupun bau suatu produk, berkaitan dengan bagaimana produk dilihat, dirasakan, dan didengar. 8. Kualitas yang disarankan atau kesan kualitas adalah kesan kualitas suatu produk yang disarankan oleh konsumen berkaitan dengan mutu atau kualitas. Sekian presentasi dari saya. Terima kasih.